Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rapsodio Tane dengan NIM 1904111935. Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, angkatan 2019, Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Fluida statik, tekanan dalam cairan. Fluida statik adalah segala dalam statik dan tidak bergerak. Dalam statik fluida, ke bawah sebagai arah Y berarti positif. Tekanan yang dilambangkan dengan P, dengan rumus P sama dengan F per A, P sama dengan W per A dikali B, sama dengan M dikali G per A dikali B, dijabarin menjadi PVG per A dikali B. P sama dengan P dikali A dikali B dikali Y dikali G per A dikali B. Jadi dapat rumus tekanan atau P sama dengan P kecil dikali G dikali Y. Masuk ke contoh soal. Misalkan tinggi kolam adalah 2,4 meter. Tekanannya P pound sama dengan PH2O sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. G-nya sama dengan 9,8 M per S kuadrat. P, masukkan rumusnya, tekanan P besar sama dengan P kecil dikali G dikali H. Jadi dapatnya P besar 1000 dikali 9,8 dikali 2,4. P besar sama dengan 23.520 kg M per S kuadrat. Itu bisa diubah menjadi N per M kuadrat sama dengan 23.520. Jadi P sama dengan 23.520 PA tekanannya. Di berapa banyak tekanannya? P ATM sama dengan 101,300. P per PA sama dengan 23.520 per 101,300. Jadi dapatnya 0,23 atau 23%. Artinya, saat kamu menyelam ke kolam, berenang di kedalaman 2,4 meter, kamu mengalami tekanan 23% dari P ATM. Kekuatan daya apung. Sebagian kecil es menutupi permukaan. Jika P objek lebih kecil dari P zat cair, maka objek akan mengambang. P objek rumusnya sama dengan M per V, atau bisa juga M sama dengan P dikali V. Dengan keterangan seperti yang digambar, B besar dan F besar sama dengan kekuatan daya apung atau gaya tekanan ke atas. V besar L atau sama dengan volume zat cair. V0 sama dengan volume objek. PB sama dengan massa jenis zat cair. PO sama dengan massa jenis objek. Ketika benda melayang dengan P objek kurang dari P zat cair, menunjukkan bahwa gaya apung setara dengan berat objek. Maka W zat cair sama dengan W objek. Mg zat cair sama dengan Mg objek. PVGL sama dengan PVGO. PL VLG sama dengan PO VOG. VL sama dengan PO. Fraksi di atas permukaan adalah 1 dikurang VL per VO sama dengan 1 dikurang PO per PL. Dengan ketetapan rumus F sama dengan 1 dikurang VL per VO atau V sama dengan 1 dikurang PO per PL. Untuk contoh soal nomor 1, berdasarkan gambar tentukan fraksi permukaan jika memiliki ketinggian 2,5 meter, massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3, dan lebar dinding adalah 10 meter. Jadi, seperti digambar, menggunakan rumus P sama dengan F per A, maka F sama dengan P dikali A. P dikali P kecil dikali G dikali Y, rumus tadi, tekanan. D besar sama dengan LDY. Jadi, jawabnya DF sama dengan PDA, F integral PDA, F sama dengan integral PGY LDY. F sama dengan PGL integral
Y sama dengan H atau Y sama dengan 0. Y dy. Jadi F sama dengan 1000 kg per M pangkat 3 dikali G-nya 9,8 dikali 10 dikali 2,8 meter dikali setengah. F sama dengan dapatnya 384,160 N. Perubahan tekanan akan tegak lurus dengan perubahan kedalaman. Maka rata-rata dari perubahan tersebut atau fraksi adalah P rata-rata sama dengan PGH per 2, F sama dengan PS dikali A, F sama dengan P dikali G dikali L, H kuadrat per 2. Seri selanjutnya yaitu couch pressure versus total pressure. Dengan rumus P couch sama dengan P total dikurang P ATM dan P total sama dengan P couch ditambah P ATM. Masuk ke soal nomor 1. Pada gambar tentukan tekanan total jika massa jenis zat cair adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Gravitasinya sama dengan 9,8 M per S kuadrat. Jadi, ditentukan terlebih dahulu kita cari tekanan dengan rumus biasa, yaitu P sama dengan P dikali G dikali Y. Jadi sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali 4. Jadi dapatkan P sama dengan 39.200 M per M pangkat 2. Maka dapat P total sama dengan P ukur ditambah P ATM. P total sama dengan 39.200 ditambah 101.300. Jadi P totalnya 140.500 N per M kuadrat. Nomor 2. Tentukan tekanan total pada gambar jika diketahui tekanan benda adalah 40 lb per in pangkat 2 dan P ATM sama dengan 14,7 lb per in pangkat 2. Maka P totalnya adalah sebagai berikut. P total adalah P couch ditambah P ATM. P total sama dengan 40 lb per in kuadrat ditambah 14,7. Jadi P totalnya sama dengan 54,7 lb per in kuadrat. Masuk ke contoh soal. Seperti di gambar diketahui A1 sama dengan 2 in, W sama dengan 2000 lb, A2 sama dengan 100 in kuadrat. Jadi P1 sama dengan P2. Rumus P-nya F per A tadi. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dimasukin F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2 dalam kurung. Jadi didapatkan F1 sama dengan 2000 lb dikali 2 per 100. F1 dapatnya 40 lb. Selanjutnya fluida statik masuk kekuatan daya apung, yaitu floating in multiple layer atau mengambang dalam beberapa lapisan. Ya, langsung aja masuk ke contoh soalnya. Yang ditanya POBY berapa? Lapisan atas memiliki kerapatan yang lebih rendah, jadi P1 kurang dari P2. Jadi konsepnya BF sama dengan W displaced liquid sama dengan MG liquid sama dengan PL FL G. Jadi BF totalnya itu sama dengan BF1 ditambah BF2. Jadi W objek sama dengan BF total, MG objek sama dengan BF1 ditambah BF2. MOG sama dengan P1 F1 G ditambah P2 F2 G. MO sama dengan PI L kuadrat X ditambah P2 L kuadrat Y. Jadi dapatkan PO sama dengan P1X ditambah P2Y per H atau tinggi. Sama dengan PO sama dengan MO per VO. MO sama dengan PO dikali VO. Di mana PO itu sama dengan massa jenis of object, P1 sama dengan massa jenis dari cairan 1, P2 sama dengan massa jenis dari cairan kedua,
H sama dengan tinggi dari objek, X sama dengan tinggi dari layer 1, Y sama dengan tinggi dari layer kedua. Materi selanjutnya yaitu bobot yang jelas dari benda yang terendam. Di sini P objek lebih besar dari P zat cair. Ingat, P itu sama dengan M per V, atau M sama dengan P dikali V. Jadi, BF sama dengan W displace dari zat cair tersebut. Ketegangan saat benda tersuspensi dalam cairan berarti T sama dengan Mg dikurang Bf. Jadi Bf sama dengan W dikurang WAP sama dengan P liquid V UQ kali G. V liquid sama dengan W dikurang WAP per P liquid dikali G. WAP itu berat dari semu. Jadi kalau W itu berat dari objek. Ingat, volume objek itu sama dengan volume zat cair. Jadi, ketika objek itu terendam. Jadi, P objek itu sama dengan M objek per volume liquid sama dengan M objek per BF per P liquid dikali G. Gitu rumusnya. What will make it sink? Apa yang akan membuatnya tenggelam? Pertama, asumsikan sosok pertama adalah suatu kondisi ketika objek tanpa bobot tambahan, dan angka kedua adalah suatu kondisi dengan bobot tambahan yang ada di atasnya. W objek sama dengan ing sama dengan BF2 sama dengan W tambahan dari zat cair. Ingat, Mg objek sama dengan Mg tambahan dari liquid. Mg objek sama dengan PVG tambahan dari zat cair. Mg objek sama dengan PL V dikali Lg. Mg objek sama dengan PL dalam kurung L kuadrat Y dikali G. Masuk ke contoh soal fluida statik nomor 1, yaitu bola besi dengan massa 220 kg dan volume 0,2 meter pangkat 3 memasuki kolam. Apakah bola akan tenggelam atau melayang ke permukaan udara? Diketahui bahwa P air atau massa jenis air sama dengan 1000 kg per M pangkat 3. Jadi dimasukkan ke rumus P sama dengan M per V. P bola sama dengan 220 kg per 0,2 M pangkat 3 sama dengan 110 kg M pangkat 3. Oleh karena itu, P bola lebih besar dari P air, maka bola akan tenggelam ke dalam air. Masuk ke contoh soal nomor 2. Sepotong besi dengan massa 4 kg dan kepadatan 8 gram per cm pangkat 3 dimasukkan ke dalam air yang kepadatannya itu 1. Dalam air besi yang berat seolah-olah itu akan hilang sebesar, jadi berat seolah-olah hilang itu sama dengan berat benda dikurang gaya Archimedes. Jadi M dikali G dikurang P dikali G V benda yang tercelup sama dengan 4 dikali 10 dikurang 1000 dikali 10 dikali 4 per 8000 sama dengan 40 dikurang 5, jadi 35 Newton.